وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang Mada muliakan Kelurah Matakando atau pejabat yang mewakili, yang Mada muliakan Sahibul Hajat Kakanda Hadi Santoso yang tadi sudah memberikan sambutan keluarga, yang Mada muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh ibu-ibu dan tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini pada sore yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang Mada muliakan salah satu komisioner Basnas, Kakanda yang ganteng di belakang ini, Sudirman Maka. Juga yang tidak disebutkan nama satu persatu, Pesi Matakan Dede Larutan. Jemaah yang Mada muliakan, mari kita awali pengajian kita pada sore yang berbahagia ini. Kita bersama-sama manjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, nikmat yang sudah Allah berikan dan yang Allah akan berikan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan sering salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini adalah umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kering lisannya untuk senantiasa selalu mengirimkan salawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bukan hanya di dalam salat, tapi perbanyaklah bersalawat di dalam salat. Karena di antara sekian nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu nabi pun yang bisa memberikan syafaat pada umatnya kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya, silakan perbanyak bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di tempat yang begitu luar biasa dalam rangka menghadiri tasyakuran dan khitan. Ananda bertiga yang tadi sudah kita pasang semparinya, mudah-mudahan dengan lambang sempari itu menjadi laki-laki perkasa, laki-laki yang bijaksana, sehingga dalam hidupnya menjadi manusia yang profesional dalam melakukan segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Mada ingin bahas dua hal sesuai dengan judul tasyakuran dan khitan. Ada hikmah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tasyakuran dan khitan. Walaupun secara khusus tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi yang jelas kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitrah itu ada 5, salah satunya adalah khitan. Memotong kemaluan, ujung kemaluan bagi laki-laki. Itu khitan. Yang pertama yang ingin kita bahas, ada di dalam Al-Quran mengingatkan pada kita semua betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menukilkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa terima kasihnya itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang mengkufur nikmat Allah yang sudah diberikan, Allah itu yang kita ketahui tidak membutuhkan kekayaan pemberian kita, tidak membutuhkan uang pemberian kita, tidak membutuhkan segala sesuatu yang kita keluarkan padanya, karena Allah itu maha terpuji dan maha kaya. Tidak membutuhkan pujian dari kita, tidak membutuhkan kekayaan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha terpuji dan maha kaya. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan dalam qaulnya, "Wa man lam yashkur nimatan qalilatan wa la yashkur nimatan katsiratan." Kalau kita tidak terbiasa berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang sedikit, maka nikmat sebesar apapun yang Allah berikan tidak bisa kita syukuri. Karena itu para hadirin dimuliakan Allah, belajar bersyukur nikmat Allah mulai dari yang kecil sampai yang terbesar sekalipun, kalau kita terbiasa berterima kasih, maka insya Allah sifat itu akan menjadi kebiasaan kita dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Islam yang kita peluk pada hari ini, yang kita tidak sadari banyak sekali kita melanggar ajaran-ajaran agama. Kita mengaku diri beragama Islam, tapi kerap kita melanggar kaidah-kaidah ajaran agama Islam, sehingga kita masuk dalam takaran orang-orang yang kufur nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman yang sudah Allah tetapkan di dalam hati kita. Bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak ada nikmat iman yang Allah berikan pada kita, mana mungkin kita bisa hadir di majelis ini? Karena yang Allah hadirkan di tempat yang mulia ini adalah orang yang tergerak hatinya karena Allah Subhanahu wa taala menghadiri undangan, karena menghadiri undangan itu kewajiban bagi orang-orang yang diundang. Nikmat imani para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang 1 bulan yang lalu yang kita cari-cari. Kita dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang memanggil kita dengan panggilan kemuliaan. Pada bulan puasa yang lalu, bayangkan kita yang hadir pada sore yang berbahagia ini, Allah tidak panggil dengan manusia. Ya ayyuhan nas, tidak. Wahai seluruh manusia. Tapi begitu mulianya manusia umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dengan lidah karomah, panggilan kemuliaan. Kenapa Allah panggil dengan lidah karomah? Karena Allah sudah menetapkan keimanan di dalam hati kita semua, sehingga Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Karena dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan aman, Allah panggil dengan kalimat umum yang namanya ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai seluruh manusia beribadalah kepada Tuhan, kata Allah. Namun seruan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang mengiyakan, ada yang menolak. Yang mengiyakan inilah yang Allah panggil khusus dengan panggilan kemuliaan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kita jadi umat Nabi. Bayangkan 24 nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kemuliaan, enggak ada. Allah panggil dengan lidah alama, panggilan dengan nama sesungguhnya. Allah panggil Nabi Adam dengan ya Adam, ya Nuh, ya Isya dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari di dalam Al-Qur'an, tidak ada satu kata pun Allah memanggil dengan ya Muhammad atau ya Ahmad. Akan tetapi Allah panggil ya ayyuhar rasul. Panggilan kemuliaan itu tidak berhenti pada Nabi, tapi juga meluber pada umatnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Maka syukuri nikmat iman yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Yang selanjutnya, nikmat kesehatan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, di sekitar kita ini ada rumah sakit, ada klinik. Kalau kita ingin menambah kualitas rasa syukur kita tentang kesehatan, tengoklah teman-teman kita yang sakit. Kesehatan itu sangat penting para hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitabnya para ulama, kitab Tangkul Qaul namanya, kenapa nikmat kesehatan itu dikategorikan nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita? Karena kalau orang tidak sehat, maka dia tidak sempurna menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur nikmat kesehatan itu supaya kesehatan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, nikmat kesempatan. Ini kesempatan kita bisa bersilaturahmi pada sore yang berbahagia ini, diundang oleh sahibul hajat, sehingga kita semua bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi. Dan tempat ini pada sore yang berbahagia ini, mungkin yang hadir sedikit, tapi utusan Allah sangat banyak.
bahkan memenuhi tempat ini. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para malaikat-malaikatku, turunlah ke bumi, carilah riungan orang-orang yang ngaji, carilah riungan orang-orang yang berzikir, carilah riungan orang-orang baca Quran, carilah majelis-majelis. Kalau kamu sudah menemukan, tungguin mereka sampai mereka selesai. Dan ingat nanti terakhirnya pada saat mereka berdoa, jangan sampai tertinggal walaupun satu huruf apa permintaan mereka terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Catat. Bayangkan. Rasa capek, rasa lelah kita duduk pada sore yang berbahagia ini, semuanya kepentingan ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat yang kita injak pada sore yang berbahagia ini, mungkin tadi malam dikencingi binatang dan sebagainya jadi najis, tapi malam yang pada sore yang berbahagia ini menjadi mulia karena dihadiri oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu terus ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadiduhu kalau kebalikannya, kalau kita mengkufuri, menolak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyadari kapan waktunya Allah mencabut kembali nikmat yang sudah diberikan pada kita semua. Kita tidak menyadari, mungkin hari ini kita sehat, tapi kita tidak menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Awali pilih lokodan. Panerome serubus tengah mati diundai tadi. Pada saat Allah berikan kekurangan kesehatan, kita harus muhasabah. Kira-kira apa yang saya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menguji saya dengan sehat. Jadi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam pertahankan supaya kita ini tetap jadi orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bersyukur, bersyukurlah dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukurlah dengan lisan kita. Asyukru bil lisan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Ketika Allah sudah memberikan sebagian rezeki di antara kita, yang pertama kali kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, asyukru bil qalb. Bersyukurlah dengan hati. Besar kecilnya pemberian Allah sebagai titipan untuk kita, maka kita terima di lapang dada. Yang ketiga, asyukru bil amal. Berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam hidup ini berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sudah disiapkan basnas, sudah disiapkan orang yang bisa mengambil, mengingatkan kita bahwa kamu keluarkan sebagian harta jalan Allah. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara yang tidak mampu. Apa tujuannya? Supaya kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya sudah menitipkan harta, maka sebagian harta itu ada jatah orang lain. Maukah profesi kita apa? Zakat malnya, zakat profesi dan lain sebagainya, sudah ada jatah orang lain. Mana perintah Allah? Lalu kenapa Allah ingin kita keluarkan hartanya? Untuk siapa? Begini kata Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. Maka apabila Allah sudah memberikan sebagian rezeki pada kalian, pada saat tidak ikut dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqal bil husna, dan engkau yakin percaya bahwa akan ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan segerakan jalan yang mudah menuju jalan kemudahan dalam hidup. Wadiduhu, kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Kebalikan kata Allah, kalau orang ini pelit, seakan-akan dia menolak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Maka barang siapa yang bakhil, yang kikir, sebaik koki kedorupeda, sebaik koki kedora kita.
Pokoknya pelitlah, bakhil, pikir. Seakan-akan itu tidak ada ketepatan Allah dalam rezekinya. Fakadzdzaba bil husna, dan mengingkari ada kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Fadhili fafir. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan segerakan jalan yang mudah menuju jalan kesengsaraan dalam hidup. Bahkan kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis hasan, ada di dalam kitab Bidatul Azkar Ila Tariqil Auliya. Apa kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang dermawan itu perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan di jalan Allah itu, mereka dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Tapi kebalikannya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, orang yang kikir, ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari neraka, jauh dari manusia, dan sangat dekat dengan api neraka. Ini bahayanya orang-orang kikir. Bahaya orang-orang kikir. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang punya harta yang lebih, zakat profesinya, zakat apapun, dekat kantor Basnas, silakan bawa, antarkan. Insyaallah semua akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Lalu yang kedua, terus ciri jangan mana. Yang kedua, khitan. Ada nasihat di dalam Al-Qur'an itu. Walaupun pada sampaikan tadi secara eksplisit tidak dijelaskan, tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak melihat perkembangan zaman begitu luar biasa. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kecil masih taat sama orang tuanya. Zaman sekarang nauzubillah min dzalik. Hingga kira-kira inilah nasihat di dalam Al-Qur'an itu yang barangkali ilmu buat kita semua. Hatta cara memanggil anak pun diajarkan oleh Al-Quran, supaya kita tidak salah mendidik, membina anak-anak kita. Tentu kita ini menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kita semua. Nasihat Al-Quran itu perhatian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak ini sudah dikhitan, sudah bersih, maka ada harapan-harapan. Bersih itu bukan saja bersih dari najis yang ada di dalam kemaluan, tapi bersih hatinya dari kesyirikan, artinya tauhid mereka sudah mulai kita tanam. Apa kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allimu auladakum fa innahum ahya fi zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian karena mereka akan hidup pada zaman mereka. Mereka tidak akan hidup pada zaman kita. Yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu berubah pergaulan mereka. Maka nasihat yang pertama, kira-kira kita sampaikan yang kedua ini. Yang pertama kita ajarkan kepada anak memperbaiki tauhid mereka. Jangan sampai salah akidah tauhid mereka. Apa nasihat dalam Al-Quran itu? Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim, karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Perhatikan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Mada ini salah satu ustaz yang sering sekali dikatai bid'ah, pelaku ahli bid'ah, ahli syirik. Ahli syirik kan untuk kepada Allah. Hati-hati mensyirikkan orang. Contoh, ada batu yang mada pakai. Bahkan orang Bima cuman batu itu dihiaskan 4 lima ke Honda kaki orang. Ada batu yang cantik-cantik, yang manis-manis di jarinya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa kita pakai ini karena kita beranggapan batu ini ada manfaatnya, itu syirik. Jangan sembarangan Pak. Semuanya akan jadi syirik apabila yang kita yakini itu memberikan manfaat kita ibadahi. Kalau hanya sekadar kita meyakini bahwa itu ada manfaatnya, tidak jatuh syirik. Tapi kalau sudah kita mengibadahi mereka, menyembah mereka, apapun itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu tauhid. Mengkafirkan orang, bid'ahkan orang tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau mengkafirkan orang, kalau bukan saya yang kafir, dia mengatakan saya kafir, dia yang kafir. Pasti salah satu di antaranya ada yang kafir. Maka perbaiki tauhid kita. Lalu yang kedua, yang kita didik anak-anak ini
Karena tarbiyatul ula ummuha, pendidikan pertama itu ibu. Ingat ibu-ibu, kalau mendidik anak jangan menitik beratkan pada bapaknya. Ini Nabi mengatakan, tarbiyatul ula ummuha. Pendidikan pertama bagi anak itu bukan suami, bukan bapaknya, tapi ibunya. Ibunya. Kenapa di dalam Al-Quran itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang pertama itu perempuan, bukan laki-laki? Sehingga dalam ajaran Al-Quran itu seorang anak wajib memuliakan ibu dan bapaknya, lebih-lebih ibunya. Mana konsep Al-Quran? Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah berintahkan kita semua sebagai anak memuliakan kedua orang tua kita, wabil khusus ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari lamanya dalam keadaan selemah-lemahnya manusia. Sudah selemah-lemahnya manusia, nanti akan dihadapkan yang taruhannya ketika melahirkan. Banyak ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Kenapa ibu-ibu kata Nabi ketika dia meninggal dalam keadaan melahirkan itu jihad fisabilillah? Karena perjuangannya Pak, selama 9 bulan 10 hari tidak pernah merasa lelah, tidak pernah menangis, justru bahagia ada seorang bayi ada di dalam perutnya. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan Bashkurni, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali-walidayka, dan juga kepada kedua orang tuamu. Kau mulianya orang tua. Kalau kita sudah memuliakan mereka, bahkan Al-Quran menukilkan dalam ayat yang lain saking pentingnya kita senantiasa mengurus kedua orang tua kita. Karena orang tua sudah benar-benar mendidik kita, memelihara kita, menafkahi kita, menyekolahkan kita, dan semuanya kita dapatkan dari orang tua kita. Saatnya kita membalas kebaikan mereka. Apa kata Al-Quran? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ingat di dalam Al-Quran ada 3 kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Udah sengaja bojo barang lembah. Lembaga cuma main dah. Itu tapi lainnya suhu ke suhu apa? Kalau lembaga baru main dah. Apa kata Al-Quran? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu kalau ada kata aqimis sholat pasti diiringi atuz zakat. Yang kedua, kalau ada kata hablu minallah pasti diiringi hablu minan nas. Yang ketiga, kalau ada kata birrul walidaini pasti ada ihsan. Kita berbuat baik pada mereka. Bahkan Allah melanjutkan ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila sudah tua renta salah satu di antara mereka, maka kita bergaul dengan baik, yang berkata sesuatu menyakitkan hati mereka, tapi perkataan-perkataan yang mulia terhadap mereka. Ingat Al-Qamah. Al-Qamah itu umat baginda Rasul, hamba Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan salat sunnahnya, tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya, tapi di akhir hayatnya susah mati. Karena apa sebabnya? Sebabnya dia lebih mengkhususkan istrinya daripada ibu kandungnya. Sehingga istrinya suaminya Pak, ibunya tersinggung Pak. Hanya satu kesalahan. Al-Qamah lebih memuliakan istrinya daripada ibu kandungnya, sehingga ibunya tersinggung. Pada akhir hayatnya Al-Qamah susah meninggal Pak, sampai melibatkan baginda Rasul Muhammad SAW. Ini kemuliaan hati seorang ibu. Dia sakit hati terhadap anaknya, dia tidak mau memaafkan anaknya. Tapi ketika Nabi mengatakan, wahai ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan anakmu karena Al-Qamah tidak bisa mati, maka wahai saudara-saudaraku, sahabatku, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, bakar Al-Qamah supaya mati. Hati ibu mana yang tega Pak? Bu, nggak ada yang tega Pak. Sehingga apa kata seorang ibu? Wahai Rasulullah, saya maafkan anakku. Jangan engkau bakar hidup-hidup anakku. Saya maafkan anakku. Pada saat itu berbarengan dia datang ke anaknya, Al-Qamah meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lanjutan ayat lagi. Kita perhatikan ayatnya Pak. Karena Al-Quran ini sering kita dengarkan ketika imam baca, ketika orang ceramah, tapi pulang ke rumah tidak pernah kita renungi. Apa lanjutan ayatnya? وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
Waghfir lahuma, maka pelihara, jaga mereka. Siapa yang kita pelihara, siapa yang kita jaga? Kedua orang tua kita. Sebagaimana mereka telah mengasuh kita di masa kecil, Pak. Kita di masa kecil minta ini, minta itu, minta jajan, tidak pernah ditunda oleh orang tua kita, Pak. Bahkan kita masih bayi, kita nangis, kita susu bangun, Pak. Saking luar biasa kedua orang tua kita. Karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan ajari anak untuk senantiasa memuliakan, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, hikmah dari khitan ini bersih lahir dan batin anak ini. Karena khitan ini para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, dia batal menjalankan syariat agama sebelum dia sunat, meskipun sudah balik. Jadi sebelum balik ini dibersihkan dulu najis-najis yang ada. Nanti sudah balik baru mereka sempurna menjalankan agama syariat. Yang ketiga, ajari anak ini bahwa tidak ada amal baik maupun amal buruk yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Ya bunayya innaha قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله. Wahai anakku, ada yang jelaskan sedikit. Di dalam Al-Quran ada kata walad, ada kata ya bunayya. Walad itu panggilan umum. Tapi kalau sudah masuk ya bunayya, asal katanya ibnu, itu adalah panggilan kasih dan sayang. Ingat kata Nabi, bagi orang tua tidak boleh memanggil anak itu dengan panggilan yang tidak berkaitan dengan kasih dan sayang. Maka panggillah anak itu dengan panggilan kasih dan sayang. Meskipun anak itu kurang ajar, anak itu senantiasa melanggar syariat agama, tapi janganlah memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Botok ngamputan. Karena anak ini maling, apa panggilannya? Anak lako, anak lagi. Botok ngamputan. Karena Nabi tidak suka. Perjuangan Nabi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ini benar-benar menjadi orang tua yang hebat. Nabi tidak pernah rela berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Madah itu tahun 2015 masih diturunkan di atas mimbar pada suatu khutbah Jumat. Tapi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah sampai bercucuran darah, sampai kripisnya terluka dilempari kotoran manusia, mereka tidak pernah marah. Nabi tidak pernah marah, tidak pernah melayat. Bahkan banikat Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau sudah dihina oleh kaummu, maka izinkan aku untuk melaknat mereka. Tidak diizinkan, Pak. Begitupun kita orang tua, sudah ada Nabi telah memberikan contohnya. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang-orang ini, pada umat-umat ini, kan mereka tidak mengerti, tidak paham. Sudah diminta petunjuk, malah Nabi juga mendoakan, Allahumma fil qaumi fa innahum ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku karena mereka tidak mengerti. Begitupun kita, ketika anak kita berbuat salah, sudah susah kita didik, masih ada satu senjata, Pak. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Apa susahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah seorang anak yang baik maupun yang tidak baik itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita mengingkari amanah Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul, dia bertemu dengan Nabi Adam. Ini seorang ayah. Dia melihat sebelah kanannya Nabi Adam, dia melihat sebelah kirinya Nabi Adam. Yang sebelah kanannya ini bahagia sekali, yang sebelah kirinya ini sedih. Sehingga Nabi ini bertanya pada Nabi Adam, apa jawaban Nabi Adam? Siapa sebelah kanan? Sebelah kanan mereka adalah anak dan cucu-cucuku, mereka yang telah berbakti kepada Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Tapi sebelah kiri
Mereka juga anak-anak dan cucu-cucuku. Bahkan salah satu anak Nabi membunuh saudaranya sendiri. Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri. Apakah Nabi Adam marah? Enggak, Pak. Karena tahu bahwa ini adalah titipan Allah yang diberikan kepadanya, yang harus dia selesaikan sampai akhir hayat. Tuh, para hadirin pun Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka tahu kebaikan maupun keburukan, insya Allah mereka akan merem kepada hal-hal yang mereka lakukan dalam hidupnya. Lalu yang terakhir, Ores sebenarnya terperen ukur waktu dan sebagainya. Yang terakhir, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Apa kata Allah? Wahai anak, dirikanlah salat, cegahlah perbuatan keji dan munkar, dan ketika Allah memberikan ujian dan cobaan dalam hidupmu, maka bersabarlah. Disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih salat? Ada orang bertanya di Madad, Ustaz, ini orang rajin salat berjamaah di masjid, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, salat 5 waktu rajin, salat sunnah rajin, tapi kok masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 3 perjanjian kita di dalam sholat. Ini sering kita lupa. Mada sering sampaikan pada mahasiswa Mada, pentingnya kita menambah ilmu itu, supaya kita dapatkan 2 sifat di dalam sifatnya Allah, itu sifat aziz dan sifat hakim. Aziz itu perkasa. Apanya yang perkasa? Perkasa intelektual kita, perkasa spiritual kita, supaya kita menjadi orang adil dalam hidup kita. Kalau sudah adil, pasti kita mendapatkan sifat hakim. Hakim itu bijaksana dalam hidup, tidak nyalain si A, nyalain si B, tapi dia fokus muhasabah dirinya, memperbaiki ibadahnya. Ada 3, barangkali ini yang terakhir sebagai pengalaman dari Mada, ilmunya yang Mada pahami. Perjanjian kita di dalam sholat yang pertama, apa bacaan kita pada saat takbiratul ihram? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sopan itu sendiri. Renungi kalimat itu. Kalau kita masukkan di dalam hati kita kalimat itu, kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut menzalimi orang, takut korupsi, dan takut melakukan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa surat Al-Fatihah itu menjadi rukunnya salat? Karena ada perjanjian kita juga di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah, lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingat, maka kita jaga dan pelihara. Lalu yang 3, di tahiyatul akhir atau tahiyatul awal ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain kita ingkari. Maka 3 hal ini silakan direnungi kita pulang nanti, supaya sholat kita ini bisa terjaga, bisa benar-benar fungsinya menjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat pada sore yang berbahagia ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan untuk anak Anda bertiga tadi yang sudah dicompokkan semparinya menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, berbakti pada agama, dan bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini semua hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.